Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahumma innaka 'afuwun karim wa tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Kita sekarang sudah berada di penghujung bulan Ramadan, yaitu 10 hari ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah memberikan penjelasan bahwa bulan Ramadan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah 10 hari pertama adalah hari-hari penuh rahmat, sudah kita lalui. Kemudian yang kedua, 10 hari kedua adalah hari-hari penuh berkah. Dan yang ketiga adalah hari-hari penuh ampunan. Nah, sekarang ini kita sudah masuk di hari 10 ketiga bulan Ramadan. Kita berpuasa tentu sudah diniatkan, bahkan tidak kita niatkan ketika Ramadan tiba. Bulan Rajab kita sudah mohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'bana wa balighna Ramadhana. Itu adalah doa Rasul. Kita sudah masuk di bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya, apakah Ramadan kita hari ini sama dengan kemarin, atau lebih baik, atau bahkan lebih buruk? Kita lihat sekarang, kita ikhta' binafsi, yang mana kita Ramadan itu ada 4 hal yang harus kita laksanakan. Pertama adalah niat. Niat akan mendasari, akan menentukan diterima atau ditolaknya puasa kita. Niatnya apa? Tentu kita berniat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentu kita niatnya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dispensasi kepada kita bahwa kita akan dijadikan orang takwa hanya melalui 1 bulan. Hanya 1 bulan. Ini kan luar biasa. Maka yang pertama adalah niat. Jangan sampai kita berpuasa Ramadan tanpa niat. Yang kedua adalah ilmu. Kita berpuasa Ramadan harus dengan ilmu. Apa ilmunya? Yaitu apa yang membatalkan, apa yang menjadikan puasa kita penuh dengan fadilah, itu harus ada ilmunya. Tidak sekedar berpuasa. Tentu kita sudah berpuasa bertahun-tahun, kita akan mengetahui ilmunya. Apa ilmunya? Tentu sudah kita ketahui semuanya. Puasa tanpa ilmu maka akan keluar dari koridor aturan-aturan puasa, karena tidak tahu mana yang membatalkan, mana yang mengesahkan puasa kita, mana yang akan menentukan diterima atau ditolaknya puasa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah target. Kita berpuasa harus ada target. Targetnya apa? Puasa Ramadan atau bulan Ramadan adalah merupakan bulan di mana diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Maka kita harus punya target. Puasa kita harus tertib, kemudian kita mengikuti
menuruti aturan-aturan puasa itu sendiri menurut Rasulullah SAW, berbuka pada awal waktu, bersahur pada akhir waktu. Jangan sampai kita mengakhirkan berbuka atau mengawalkan sahur. Yang bagus adalah mengawalkan buka dan mengakhirkan sahur. Ilmu. Kemudian dalam hal target tadi, bahwa kita paling tidak punya satu target, puasa Ramadan bulan ini harus khatam Al-Quran, atau kalau tidak mentartilkan bacaan Al-Quran, sehingga kita akan memahami kitab suci kita sebelum kitab suci dipahami oleh orang lain. Semua apa yang ada di dunia ini, masa lalu, masa sekarang maupun yang akan datang, semua sudah dikemas dalam Al-Quranul Karim. Tinggal kita mau atau tidak. Permasalahannya sekarang ini manusia justru menuntut Al-Quran yang menyesuaikan dengan kita. Padahal yang betul adalah kita yang harus mengikuti Al-Quran tanpa syarat. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Kemudian yang keempat adalah harapan. Apa harapan kita di bulan Ramadan? Yaitu diterimanya puasa kita, diterimanya iktikaf kita, diterimanya ibadah kita, diterimanya bacaan Al-Quran kita, sehingga kita akan menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Itu tentang harapan kita. Jadi puasa itu ada asanya, ada harapannya, jangan hanya sekedar puasa. Sebab kalau hanya sekedar puasa, justru kita nanti akan rugi, karena yang didapat adalah hanya lapar dan dahaga. Maka ikhwanul muslimin rahimakumullah, yang harus kita catat adalah tujuan hidup kita itu apa. Yang pertama, kita punya harapan. Tujuan hidup yang pertama adalah nikmat. Nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagai kenikmatan, cuma kita yang justru tidak pernah menghitungnya, sehingga tidak muncul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sehat. Hidup ini paling nikmat apabila sehat, bisa beraktivitas apa saja. Yang ketiga adalah terhormat. Harapan kita menjadi hamba Allah yang terhormat di kalangan manusia. Tapi kehormatan itu tidak bisa dibuat-buat. Kehormatan itu akan datang dengan sendirinya karena perkataan kita, karena tingkah laku kita, dan karena pakaian kita, baik itu laki-laki maupun perempuan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah sukses dunia akhirat. Jangan hanya sekedar sukses dunia. Karena apa? Kalau kita hanya hubbu dunia wa karahiyatul maut, waktu di dunia kesannya hanya sebentar. Tapi kalau kita tujuannya akhirat, maka hidup ini terasa lama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, tujuan hidup kita yang pertama adalah mendapat kenikmatan, yang kedua selalu diberi kesehatan, yang ketiga Allah menjadikan kita manusia yang terhormat, yang keempat diselamatkan di dunia dan di akhirat. Demikian yang saya sampaikan. Selamat memburu Lailatul Qadar, karena itu adalah merupakan janji Allah, yang mana Lailatul Qadar apabila kita peroleh sama atau lebih dari beribadah 1000 bulan, atau kalau kita kalkulasikan 93 tahun, lebih dari usia kita secara rata-rata, yaitu 63 sampai 70 tahun. Alhamdulillah kita masih bertemu dengan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Allah mempertemukan kembali besok di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Demikian yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekali lagi, marilah kita bersama-sama berjihad di bulan Ramadan supaya Allah menjadikan kita terhormat
di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.